biasa? Yes, yes, yes. Udah semangat buat memuji nama Tuhan? Siapa yang semangat di sini? Wah, kayak semangat banget. Wah. Yuk, kita mau sama-sama nyanyi memuji buat Tuhan. Bangkit berdiri. Adik-adik ada yang tahu nggak? Kalau mendidih itu di mana sih biasanya? Di mana Kak? Mendidih di kompor. Tapi kita mau nyanyi mendidih di hati. Wow, apa itu mendidih di hati? Sama-sama nyanyi. Yuk, sama-sama nyanyi ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu bersuka, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu bersuka, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Kita mendidih di hati. Di hati. Kita mau gembira, kita mau bersuka, ya kan? Iya dong. Di hati dia udah gini. Gitu. Begitu lah adik-adik. Terus Oke. udah mendidih di hati ini, kita mau gembira, kita mau bersuka, terus kita mau menari buat Tuhan. Joget nih kayak kita. Iya, yuk adik-adik yuk, semua kita mau menari buat Tuhan, kita mau bersuka buat Tuhan. Sama-sama yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan suara yang terbaik. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Siapa yang mau menari buat Tuhan? Aku. Semuanya mau menari buat Tuhan ya. Seperti siapa? Seperti Daud. Seperti Daud. Tahu nggak Kak Daud itu siapa? Tahu dong. Siapa Kak? Dia rajanya. Rajanya siapa? Ayo, rajanya siapa? Iya, Daud adalah Raja seorang raja, Israel. rajanya Raja Israel. Israel. Dia menari buat Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu buah lagu lagi nih, puji-pujian buat Tuhan nih. Iya. Masih berdiri nih. Kali ini jogetnya dikepak-kepak nih. Iya, kayak apa ya Kak? Kayak ayam. Kayak ayam, Kayak burung. kayak burung. Coba tangannya dikepak-kepak. Bisa? Wih, Oke. bisa dong. Yuk, sama-sama kita nyanyi bersama. Tangannya jangan lupa. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama
silakan dulu. Itu ada yang Boleh kembali dulu. ada yang udah ngos-ngosan tapi masih ya kok Masih aku pengen semangat. joget lagi gitu. Tadi ada tuh. Oh. Iya. Coba Kak, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Boleh kembali duduk? Yuk, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas cintanya Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau angkat lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau sapa Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kak Abe. Oke, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Ikutin kata-kataku ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah dapat bernyanyi dan menari untuk-Mu. Sekarang kami akan belajar mengenai firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan menjalankan firman-Mu di dalam
hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi nih sama Kak Christine di ibadah online Harvest Kids. Nah adik-adik, aku mau tanya nih, adik-adik pernah gak sih ada kedatangan tamu ke rumah adik-adik? Kalau ada orang yang bertamu ke rumah, adik-adik sambut gak? Gimana sih cara menyambut tamu? Mungkin ada yang mempersiapkan makanan atau minuman untuk tamu tersebut, atau mendengarkan dia berbicara, atau mungkin diajak jalan-jalan. Nah, hari ini kakak mau cerita bagaimana sih sahabat Tuhan Yesus menyambut Tuhan Yesus. Ada 3 orang sahabat Tuhan Yesus yang tinggal di Betania, sebuah kota kecil yang terletak di antara bukit-bukit jalan Yeriko. Sahabat-sahabat Yesus ini adalah 3 orang bersaudara, 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Ada yang bisa tebak siapa yang mereka? Mereka adalah Maria, Marta, dan saudara laki-laki mereka yang bernama Lazarus. Pada suatu hari, Tuhan Yesus datang bertamu ke rumah Maria dan Marta di Betania. Ketika Tuhan Yesus datang, tentu saja sahabat-sahabatnya Maria dan Marta menyambut Tuhan Yesus. Marta dan Maria menyambut Tuhan Yesus dengan hati yang gembira. Mereka senang melihat kedatangan Yesus ke rumah mereka karena mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari itu, ketika Tuhan Yesus berkunjung ke rumah mereka, Marta langsung sibuk menyambut Tuhan Yesus dengan menyiapkan makanan dan minuman. Sedangkan Maria memilih menyambut Tuhan Yesus dengan duduk mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Marta sibuk menyiapkan makanan-makanan yang enak untuk Tuhan Yesus, sehingga ia tidak begitu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ia tidak mempunyai cukup waktu untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus karena ia sibuk sendiri. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tidak masuk ke dalam hatinya. Pikiran Marta juga tak tenang melihat Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus mendengar perkataan Tuhan Yesus. Marta merasa Maria tidak peduli kalau ia kerepotan sendiri. Mengapa Maria pura-pura tidak mengetahui kesibukanku? Begitu pikiran Marta. Maria sebetulnya sedang duduk memperhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Lalu Marta menjadi kesal. Ia mengeluh, kenapa semua orang tidak peduli? Marta menjadi tidak sabar. Lalu ia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, masa Tuhan tidak menegur adikku itu? Ia membiarkan aku repot sendirian melayani Engkau. Katakanlah kepadanya supaya ia juga membantu aku. Marta berkata demikian kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab, Marta, Marta, mengapa engkau sibuk menyusahkan dirimu sendiri? Aku datang ke sini bukan untuk makan atau minum, tetapi untuk bertemu denganmu dan berbicara denganmu. Maria telah memilih yang terbaik, yaitu duduk mendengarkan aku. Nah adik-adik, kedua perempuan tersebut berusaha mengasihi Yesus dengan caranya masing-masing. Kasih dari para sahabat inilah yang senantiasa menghibur dan membesarkan hati Yesus.
Maria telah memberikan perhatian yang tepat dengan mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Bagi Yesus, mendengarkan apa yang dikatakannya jauh lebih penting daripada sibuk menyiapkan makanan. Adik-adik, Tuhan Yesus lebih senang apabila kita duduk dan mendengarkan Dia daripada sibuk menyiapkan hal-hal yang kurang perlu. Tuhan ingin kalau adik-adik datang kepadanya dan mendengarkan firman. Kalau adik-adik datang ke gereja anak, adik-adik juga harus duduk dan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan. Adik-adik mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang lain. Ayo, siapa yang dapat duduk tenang selama kakak menyampaikan cerita? Kalau adik-adik bisa duduk tenang mendengarkan firman Tuhan, adik-adik dipuji seperti Maria yang dapat mendengarkan Tuhan Yesus. Siapa yang suka mondar-mandir atau jalan-jalan, dia seperti Marta yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sama-sama mau belajar menjadi sahabat yang baik dengan mendengarkan sahabat kita. Bila ada teman kita yang sedih, kita mau mendengarkan keluh kesahnya. Bila mama sedang bicara, kita juga mau mendengarkannya. Bila guru di sekolah sedang mengajar, adik-adik mau duduk manis dan mendengarkannya. Terutama jangan lupa untuk terus mendengar firman Tuhan. Adik-adik bisa minta papa atau mamanya untuk bantu bacain firman Tuhan setiap harinya. Sekian firman Tuhan ini. Firman hari ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-38 sampai yang ke-42. Untuk adik-adik sudah bisa membaca, boleh dibuka kitabnya, boleh dibaca firman-Nya ya. Sekarang kita mau berdoa, boleh lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman. Tuhan, ajarilah kami agar kami bisa mendengarkan orang tua, guru, dan orang-orang di sekitar kami, agar kami bisa taat dengan firman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Untuk adik-adik kelas plan yang TK belum sekolah, bisa print gambar seperti ini. Adik-adik bisa warnai, kemudian di bagian atasnya adik-adik bisa bolongin, terus bisa masukin pita atau tali jadi seperti gantungan. Untuk adik-adik kelas Grow dan Fruitful SD kelas 1 sampai SD kelas 6 boleh siapin kertas HVS, adik-adik bagi 2, gunting, setelah itu boleh dilipat 2 lagi, kemudian boleh digunting, kemudian boleh ditempel ujung sama ujungnya. Kemudian adik-adik bisa print gambar, ada 2 telinga, ada garis putus-putusnya. Adik-adik bisa kasih lem di bagian garis putus-putusnya, adik-adik beri lem. Boleh diwarnain juga telinganya. Kemudian kertas yang tadi boleh dilipat di kepala, terus ujung-ujungnya di lem
dan dibentuk seperti topi. Setelah itu, telinganya boleh ditempel di bagian kiri dan kanannya. Jadinya seperti ini. Di bagian tengahnya, adik-adik boleh tulis ayat dari Lukas pasal 14 ayatnya ke-35b. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bisa ditulis di tengah dari Lukas pasal 14 ayatnya ke-35b. Kalau udah, adik-adik bisa foto aktivitasnya, bisa diupload di Instagram. Jangan lupa tag di Instagramnya GBI Rem dan Nafas Rem, biar kakak bisa lihat nih aktivitas adik-adik. Untuk hari ini, terima kasih.